Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. In tuqridullaha qaradan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim alimul ghaibi wasyahadah al-azizul hakim. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-16 sampai ke-18. Dalam pelajaran kita pada hari yang lalu dapat kita ambil atau kita tarik kesimpulan bahwa pasang hidup, anak-anak dan harta termasuk fitnah. Fitnah ujian bagi seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Terkadang mereka itu bagaikan seorang musuh bagi seorang mukmin. Kadang bukan bagaikan, kadang malah memang betul-betul musuh yang akan menghambat, menghalangi, merintangi seseorang untuk berbuat taat kepada Allah. Untuk itu kita diperintah hati-hati dan waspada terhadap mereka, dan tetap ditonjolkan maaf, pelapang dada, dan pengampunan. Kemudian setelah itu di sisi Allah ada namanya ajrun azim, ganjaran yang sangat agung. Jika ingin meraih, mendapatkan, memperoleh ganjaran yang sangat agung itu, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Kira-kira gitu hubungannya antara ayat 16 dan ke-15. Bertakwalah kamu kepada Allah lebih-lebih di dalam 3 perkara tadi, menghadapi pasangan hidup atau keluarga, anak-anak, harta benda, dengan hal-hal dan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda itu. Bertakwalah kepada Allah itu taati Allah, patuhi perintahnya, hentikan larangannya. Mari kita lanjutkan. Fattaqullaha mastata'tum. Terjemahnya di sini, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. 1. Wasma'u, dan dengarkanlah olehmu. 2. Wa'ati'u, dan taatlah kamu. 3. Yang keempat, anfiqu. Anfiqu, infakkanlah olehmu, khairan li anfusikum, harta yang baik untukmu. 4 perintah. Dan 1 hal yang diingatkan kita tentang harta itu, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara, siapa yang dijaga daripada kekikiran dirinya sendiri, maka mereka lah yang beruntung. Kita pahami satu-satu. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah.
Sebagaimana kita paham dalam kajian-kajian yang sudah berlalu, termasuk yang disampaikan oleh buya-buya kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bahwa inti daripada takwa itu adalah taat. Taat kepada perintah, taat kepada larangan. Atau melaksanakan semua perintah, menghentikan semua larangan Allah. Kalau itu sudah dilakukan, maka terjaga, terpelihara, terlindungi diri. Karena memang arti asal takwa itu adalah memelihara. Wiqayah, waqaya, wiqayah. Waqa itu memelihara, menjaga sehingga dia terlindungi, dia jadi aman. Nah, dan bagaimana supaya kita terpelihara, terjaga, terlindungi diri kita daripada azab siksa yang akan menimpa, ya harus dengan ketaatan. Maka siapa yang taat kepada Allah, taat kepada perintahnya, taat juga kepada larangannya, dia terpelihara, dia terjaga, dia terlindungi daripada azab dan siksa di dunia dan akhirat. Itulah dia takwa. Di sini diperintahkan mastata'tum. Istata'tum itu adalah kemampuan. Istita' kemampuan, kesanggupan. Dikaitkan dengan bertakwalah kamu kepada Allah semampu, sebisamu. Artinya bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintahnya, hentikan larangannya, taati peraturannya sekuat tenaga. Kerahkan segenap potensi yang dimiliki semaksimal mungkin. Di mana kelengahan, di mana kekurangan, di mana ketidaksanggupan, disitulah kita minta ampun kepada Allah. Kalau dalam surat Al-Imran kan haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benar bertakwa. Sebenar-benar taati perintahnya, hentikan larangannya, jangan maksiati dia. Lalu dikaitkan, laksanakan itu sesungguh-sungguhnya, semampu-mampunya, sebisa-bisanya. Tapi karena kamu itu manusia, karena kamu itu orang yang tidak sempurna, maka jika kamu nanti melanggar, tersesat, tersalah, khilaf, keliru, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Itu satu perintah untuk bertakwa. Yang kedua, wasma'u, dengarkanlah olehmu. Itu dengarkanlah apa saja yang kamu dinasihati. Dengarkan ayat-ayat Allah, perintah-perintahnya, larangan-larangannya dengan sesungguh-sungguhnya. Lebih-lebih ketika ayat-ayat Allah itu dibaca. Bukan hanya asma'u, tapi istami'u lagi, sungguh-sungguh mendengarkan. Karena ketakwaan itu sumbernya diperdapat bagaimana supaya takwa dalam ayat. Tuntunan, pedoman, petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa ya Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin dia bisa bertakwa kalau tuntunan, petunjuk, pedoman untuk bertakwa itu tidak didengarkannya? Perintah Allah, larangan Allah, aturan Allah kan dalam firman-Nya, dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu ingin bertakwa sesungguh-sungguhnya kepada Allah, ya simakkan. Simakkan. Menyimak itu cara terbaik untuk belajar. Nyimak itu kan bahasa sana, simak namanya. Sama'a, sama'un. Lama-lama menjadi nyimak, menyimak, kemudian maimak. Kalau maimak lain. Kalau maimak mencari orang, mele eliwa mencarinya makan. Itu maimak. Nyimak. Simak memfungsikan pendengaran, aktifkan pendengaran. Kadang-kadang lebih baik kita membaca, lebih baik kita menyimak daripada mendengarkan. Maka dalam Al-Quran pendengaran itu disebut dulu.
alladzi ja'alakumus sam'a wal absar. Ketika ayat-ayat dibacakan, nasihat-nasihat disampaikan, termasuk sunnah Nabi diajarkan, ya isma'u, dengarkan. Lebih khusus Al-Quran diperingatkan, wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dalam Al-Quran itu katakan istami'u, istima' itu upaya sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Kalau isma', dengarkan. Kalau istami'u, istima' sungguh-sungguh. Kalau Al-Quran dibacakan, diperintahkan istami'u. Fastami'u kepada ini dengan wansitu, dengarkan sungguh-sungguh lalu diam, supaya nanti beroleh rahmat. Di sini umum, dengarkanlah olehmu apa saja yang dinasihatkan, yang diajarkan, yang disampaikan. Tentu berupa hal-hal yang berguna, yang bermanfaat untukmu. Lebih-lebih yang disampaikan, yang diberitakan itu adalah Al-Quran, berupa petunjuk atau hadis dari Nabi beserta keterangan-keterangan. Itu dua. Yang ketiga, ati'u, taatilah olehmu. Kata guru saya dahulu kata-kata menyimak daripada mentaati, berarti yang akan ditaati adalah yang akan kamu taati, yang akan kamu laksanakan itu apa yang telah kamu simakkan. Di ayat terakhir surat Baqarah kan ketemu sami'na wa ta'na. Berarti dengarlah dulu, simaklah dulu, belajarlah dulu, berilmulah dulu, baru taati. Taati kan laksanakan. Taati kan amal. Jadi kalau menyimak ilmu, kalau taat amal. Yang urutannya kan lihat, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, isinya perintah dan larangan. Kemudian simakkan apa yang diperintah, apa yang dilarang, lalu taati itu, laksanakan itu. Kita kan sering membaca itu, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka. Hebat tuh ayat itu. Kata beliau-beliau para ulama kita, sami'na wa ta'na ghufranaka. Sehebat-hebat orang dalam mentaati aturan Allah, dia pasti salah. Dia tidak sanggup, tidak mampu melaksanakan semua yang diperintahkan, menghentikan semua larangan. Di mana kelalaian, kelengan dosa, ghufranaka. Aku minta mengharapkan ampunanmu ya Allah. Sebab bagaimanapun juga kepadamu juga kami akan kembalikan. Itu seni ayatnya. Wa ilaikal. Anda sekarang ini dia. Takwalah. Takwa itu melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Lalu simakkan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, lalu taati, amalkan. Amalkan. Iring-iringnya begitu. Orang yang baca sami'na wa ta'na tapi tidak pernah mendengar, itu rasanya pengakuannya tidak benar. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amin 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 ya mujiz wasailin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau hanya ujar-ujar seperti itu belum terlaksana. Apa yang akan ditaati itu apa yang telah diketahui. Jadi kata Imam Bukhari dalam satu babnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu secara harfiah artinya al-ilmu qabla al-qawli. Ilmu itu sebelum qaul, sebelum berucap dan sebelum berbuat. Berarti apa yang akan kamu ucapkan,
Dan apa yang akan kamu perbuat, ilmui dulu. Ilmui dulu. Bahkan syarat diterima pengakuan ikrar dan pernyataan la ilaha illallah seseorang itu harus ilmu dulu. Nah, ada 7 syarat, puncaknya ilmu. Ayat pertama turun menyuruh kita berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Islam itu agama ilmu. Tidak boleh orang tidak berilmu. Nah, sekarang apa? Yang akan kamu taati itu adalah apa yang telah kamu dengar. Mendengar itu cara untuk berilmu. Ini fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu. Yang keempat, anfiqu khairal li anfusikum. Itu perintah untuk berinfak. Wa anfiqu, berinfaklah kamu khairan. Di sini kaitannya li anfusikum, 2 pemahaman ulama. Pertama, memahami infakkanlah olehmu akan yang baik-baik. Pakai akad full bih. Akan yang baik bagi dirimu sendiri. Yang kedua, infakkan yang baik adalah anfiku khairal yang suka. Infakkanlah karena berinfak itu baik untuk dirimu. Sebab kalau kamu tidak berinfak, kamu nanti akan nyesal. Dan penyesalan itu akan kamu ketahui nanti di ujung hayat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang kedua, bagi siapa yang berharta, baik hartanya banyak atau sedikit, berinfak. Infak itu mensucikan harta. Berinfaklah kamu, pertama maknanya berinfaklah, infakkanlah yang baik-baik. Yang kedua, berinfaklah kamu. Karena kebaikan infak itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Infak itu kemananya umum. Kalau secara bahasa, infak itu maknanya memberikan. Memberikan apa yang kita punya, berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja. 4. Berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja. Infak. Lalu lama-lama terpakai kata infak itu untuk yang baik-baik. Sebenarnya bukan untuk baik-baik saja. Kan? Dikatakan nanti di akhirat, an malihi fima anfaqah. Tentang hartanya, kemana dia infakkannya. Kepada yang baik atau kepada yang buruk. Dari mana dia peroleh, daripada cara baik atau cara buruk, dan kemana diinfakkannya, kepada yang baik atau buruk. Dan karena sering terpakai infak itu kepada yang baik-baik, ya, infak. Berarti ada pula orang berinfak tidak yang buruk. Kalau anfiku khairan, berarti ada pula orang berinfak bukan untuk yang khairan, untuk yang syarran. Berinfaklah kamu. Kenapa di sini takwa, kemudian perintah untuk mendengar, lalu perintah untuk taat, kemudian disusul dengan berinfak. Kenapa tidak ada ibadah lain? Khusus mengenai harta, kembali ke atas. Harta itu fitnah, ujian. Maka perintah bertakwa pula lah kamu dalam harta. Nah, ini sebabnya ujian. Dalam hartamu terdapat hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain. Sehingga nanti namanya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sifatnya tabarruk dan segala macam. Karena harta itu ujian, fitnah, maka diperintahkan kepada orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, bersihkan hartamu, sucikan hartamu. Dengan cara berinfak, infakkan yang terbaik. Infakkan yang terbaik. Kemudian
ganjaran pahala infak itu kan untuk dirimu juga. Li'am fusikum wa man yuqa syuha nafsihi. Siapa yang dipelihara yuqa sama dengan takwa katanya. Yuqa dipelihara. Asal katanya waqa. Waw qaf ya waqa, memelihara. Yuqa dipelihara. Siapa yang dipelihara dijaga daripada syuha, kekikiran jiwa dirinya. Apa itu syuha? Syuha itu kecekian lah, kekikiran yang disertai keinginan yang meluap menggebu-gebu untuk terus memilikinya. Kekikiran ceke bazawa, ceke bana, sampili ame, ceke bana, sampili ame. Kekikiran diiringi keinginan kita untuk terus memiliki, mempertahankannya, tidak mau kurang, tidak mau usah. Namanya syuha. Termasuk masalah harta, termasuk masalah yang tidak harta. Orang yang tidak mau beralah juga syuha namanya. Syuha, syahihun, tidak mau beralah, tidak mau surui. Ada yang jadi kakalah, podo men tidak mau ada. Itu syuha. Batangka laki-laki suaminya, suami istri. Dalam surah An-Nisa, siapa yang dipelihara daripada syuha, ada yang mau mengalah, itu bagus untuk keduanya. Tapi siapa yang tidak mau mengalah, percaya kedua-duanya. Rupanya mengalah itu, mengalah kan tidak kalah lah. Orang yang mengalah tidak kalah, orang yang mengalah menang. Ini kalau Pak Haji masih ingat cerita dalam buku Qiraah Rasyidah, barangkali pernah Qiraah Rasyidah, ada 2 ekor kambing jantan. Contohnya karena jantan-jantan saja payah lah, ibu lah. Bertemu di sebuah lereng perbukitan. Jalan hanya muat untuk seekor kambing, di bawahnya jurang. Nah, kalau ingin selamat kedua-duanya, satu mengalah. Siapa yang dipelihara daripada kekikiran jiwanya, sehingga mau dia mengalah, ditelentangkannya badannya, dibiarkannya temannya lewat, aman keduanya. Tapi kalau tidak, si jadi arang, si jadi abu. Caranya jadinya. Siapa yang dipelihara kan syuhah itu begitu. Mana syuhah? Apa? Kekikiran jiwa. Kekikiran yang meluap-luap. Kalau baca mana bahasa orang? Ceke balapi. Ceke balapi sempelik kariang itu luar biasa. Sehingga buat pemimpin orang awak begitu ceke balapi sempelik kariangnya. Ayo hujan payuan mau kepi. Awak tak kage sepeda biari paru ditak sakui bajai bangko jai sakui awak bakawan biarlah sama nak makan. Ini ceke itu ketika bakawan, ketika surang nak orang ceke. Biarlah sama-sama makan pada punya awak dan biaknya. Sama-sama nahan ceke. Jadi itulah dia syuha. Nah di sini siapa yang dipelihara? Ingat, syuha itu bukan hanya harta, termasuk dalam keseharian. Termasuk berkorban, mengalah, magiah jalan, bersabar, syuhah semua. Nah, siapa yang dipelihara daripada itu, yuqa, dipelihara, dijaga dia daripada sifat yang sedemikian itu. Ceke karena diiringi keinginan meluap untuk mempertahankan. Takut kurang. Dipelihara dia daripada itu semua.
Faulaika humul muflihun. Saya baca kopian tafsir ini. Saya kopikan saja tadi. Di sini disebutkan begini. Siapa yang dijaga, dipelihara dan selamat dia daripada minal bukhli wat tamai. Siapa yang dipelihara selamat terbebas dia daripada kebakilan dan ketamaan. Berarti kedua-duanya sejalan. Orang bakhilku biasanya tamak. Orang tamakku biasanya bakhil. Siapapun yang serakah, dia bakhil. Siapapun yang bakhil, ya tamak dia. Siapa yang dipelihara, itu faqad faza bikulli matlub, maka beruntunglah dia. Selamat dia, sukses dia, menang dia. Dari apa saja yang diinginkannya. Apa itu? Di sini katakan ulaika humul muflihun. Itu takhsis. Maka mereka itu isyarat. Siapa mereka? Kembali kepada mereka yang dipelihara, yang dijaga daripada kekikiran itu. Hum, hanya mereka lah yang muflihun. Muflihun, menang. Dikatakan muflih, falah itu keberhasilan mengatasi sesuatu, menang. Itu yang falah. Aflah itu asalnya kan terbuka. Falah terbuka. Apa terbuka? Selama ini tertutup, tersumbat, terpakap lah selama ini. Setelah dia berjuang mengungkih terbuka, menang. Falah namanya. Itu untuk mencapai falah itu tidak gampang. Sehingga petani itu namanya al-falah. Kenapa petani itu lah membelah tanah. Tanah keras dibelah. Dia berusaha membuka, memperjuangkan hasil daripada olahnya, menunggu sekian lama. Panen dia, falah dia namanya. Petani falah. Al-falah. Jadi orang yang menang itu muflih. Aflaha yuflihu muflih. Qad aflahal mu'minun. Orang yang menang adalah orang yang berjuang. Dia berjuang membuka sesuatu ini yang sulit. Kenapa? Orang yang cekik itu tertutup. Sekarang orang yang cekik, dia berusaha membuka kecekiannya itu, buka. Terbukalah. Mau dia berinfak. Seakan-akan cekik, kikir, sampili itu suatu yang rapat sekali tutupan. Lalu dia berjuang dengan sungguh-sungguh supaya tutup rapat cekik itu terbuka, terkuat. Bisa dia lolos daripada kecekian dirinya, menang dia. Cekik itu kan bahasa Indonesia. Tahu cekik? Pak Ji tahu cekik? Cerdik dan kikir cekik. Menang dia. Menang. Menang apa? Berhasil dia menguak, menyibak, membuka begitu rapatnya tertutup kecekian, kekikiran, kebakiran, dibukanya. Berjuang dia bisa-bisa. Berhasil. Lolos dia, muflih. Muflihun. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang bersungguh-sungguh untuk mensucikan dirinya. Itu susah perjuangan. Jadi tidak semua orang yang dikasih peringkat muflihun. Tidak. Orang yang betul-betul berjuang, sungguh-sungguh mengatasi semua problema dan masalah, menang dia. Salah satu musuh berat manusia adalah cekik. Coba itu yang disesalinya nanti ketika akan mati kan. Sebab setiap orang akan berinfak itu bertonggok setan besar di mukanya. Tonggok. Setan mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu ya'idukum takhfif. Setan itu mempertakut-takuti kamu. Jika kamu berinfak, nanti kamu fakir. Itu kerja setan. Bisa setan bangsa jin, bisa setan bangsa manusia.
dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 268. Al-Baqarah surat kedua ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan, dalam mana yukhawwifu, takhfif, mempertakut-takuti kamu, jika kamu berinfak nanti kamu fakir, miskin. Siapapun yang akan berinfak lah tatonggok setan kadang di mukanya, tampang alam itu muka balik. Batonggok setan mempengaruh-ngaruhi bisi-bisi nanti miskin, nanti susah, awak kepunuh lo. Oh panjang. Hanya kalah cok awak kia. Awak setari membantunya, panjang ceritanya. Yakinlah tu setan. Kalau lah keluar aman coba. Kalau keluar aman, menyelang keluar tu. Hampir sama orang tekan tu amek. Sama nak tekan tu mana? Lagi jaga orang mengko potong. Kamu berjuang untuk muka macam tu. Itu lah boleh. Bentuk. Sekarang bentuk lah bentuk nak cekir. Menyalang keluar. Kadang-kadang keluar tu pilih yang nombor 2. Cecai kecek mo lah. Nak ada sekali cecek mo. Kalau lain nak ketik setiap. Atau nak khairat. Makin baik kamu infakkan, makin baik untukmu. Saya ingat ini. Boleh saya bercerita sedikit lagi? Boleh kan? Ayat ini bilang Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan berinfak itu di jalan Allah itu sama dengan sebuah biji. Nah, teori biji lagi. Makin bagus biji tampang benih yang kita tanamkan. Secara lahiriahnya kan kita mengambil biji, kita kurang, kita usai, kita ambil yang terbaik, kan mau usai. Tapi untuk memancing hasil yang lebih baik. Makin cekik kamu menanam biji dan rancak, maka hasilnya bagus. Supaya bagus hasilnya, satu tangkai 707 apa? Satu biji 700 tangkai, setiap satu tangkai 100 biji, 700 kali lipat. Ya, baik kan apa yang diberi? Khairat. Berikan yang terbaik, yang terbagus. Disitulah letak syaitan mampangnya. Makin jelek tampang biji yang kita tanam, jangan harapkan dia akan sukses berhasil untuk meraih kemenangan. Kembali kita kepada kaji tadi. Wa may yuqa, siapa yang dipelihara, siapa yang dijaga di dalam kekikirannya, fa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Untuk itu, in tuqridullaha qardan hasanah, jika kamu meminjamkan kepada Allah, qardannya, pinjamannya sifatnya hasanah baik, yudha'ifhu lakum, dia akan melipat gandakannya lakum untukmu, dan akan mengampunkan dosa-dosamu. Allah itu syakurun halim. Walaupun tak tamat, tapi kita masuk sedikit ke sini. Apa itu tuqridu? Qarat namanya. Qarat itu memotong. Mikrat itu alat potong. Alat potong mikrat, guntiang. Coba kata qarat itu potong. Meminjamkan harta kepada lain berarti kita memotong. Memotong punya kita pinjamkan. Karena kita tidak mau memberi, tidak mau mengasihi, sebab kita butuh amat.
kita perguna sangat, lalu kita pinjamkan, berarti kita memotong bagian kita. Meminjamkan kepadanya. Maka jadilah karat tunai meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan. Semuanya terpotong. Meminjamkan harta kepada orang lain tujuannya untuk dikembalikan. Karat. Orang bank syariah kan pakai istilah karat. Nah, lalu terpakai untuk minjam. In tuqridu, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman baik, ini namanya pakai in. Ada syarat. Intinya, jika kamu ingin memperoleh hasil, balasan, ganjaran, panen yang berlipat ganda, maka berikan yang terbaik. Dikatakan dia meminjamkan kepada Allah, Allah sebagai penjamin yang akan mengganti apa yang kamu berikan itu. Allah Maha Kaya kan? Maka berinfaklah kamu kepada orang yang membutuhkan, bisa fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang pejuang-pejuang, atau berinfak dalam bentuk apa saja. Saya bukan minta uang nih, tidak, ini mengatakan dalam bentuk apa saja. Infakkanlah yang baik, berikanlah pinjaman kepada apa? Kepada siapa saja, itu atas nama Allah. Allah penjaminnya. Kalau bahasa nenek moyang saya, agialah dari tangan kau tu ke adik kau, beko dengan dia. Jadi emak dan neneknya. Dan cekir itu agian kan dia merengek dia. Tu banyak dah lihat. Itu bujukan seorang nenek, seorang tua, supaya kakak udah nulis cekir balapi, ku amuh magian ka. Bawa buat lah kang, buatnya jawab banyak leh. Banyak agian itu dulu. Banyak. Itu tergantung percaya tak percaya cucu ke nenek. Dia tergantung percaya tak percaya kita kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, infakkan di tanganmu. Syaratnya berikan dulu, pinjamkan dulu. Itu syaratnya. In, jika kamu meminjamkan. Kalau kamu tak pernah meminjamkan, jangan dulu apa, terbalik. Akan meminjamkan, menginfakkan itu yang sulit. Tapi setan tidak. Jika kamu ingin orang menang, ingin panen, ingin beruntung, beri dulu. Kalau kamu sudah berikan yang bagus, yang baik, qardan hasanan, jawabannya apa? Yudha'if. Itu jawab syarat namanya. Allah, fa'ilnya Allah, yudha'if. Allah akan melipat gandakannya kepada kamu. Pengembalian infakmu itu, pengembalian pinjamanmu, baik dunia ataupun di akhirat. Kan dikatakan 700 kali lipat. Itu makanya umpamakan orang infak sabilillah itu bagaikan menanam sebuah biji. Satu biji tumbuh, satu biji menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji. 7 kali lipat. Bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih daripada 700. Syaratnya percaya. Percaya. Jadi intinya, jika kamu ingin berhasil, ingin menang, ingin beruntung, berikan. Infakkan kepada Allah. Allah nanti akan memberikan balasan lipat ganda sekaligus mengampuni dosa. Yaghfir lakum. Infak, sedekah, pokoknya apa satu menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa, sekaligus sebagai pelindung, penyelamat nanti di alam kubur dan di alam sana. Di sini dinyatakan dua istilahnya, cik dagih dua repek. Yang pertama balasan berlipat ganda, yang kedua di mana salah dan dosa diampunkan.
Allah itu syakurun, halimun, syakur, halimun. Syakur itu saya contohkan. Syakur kan nama Allah. Secara bahasa syakur itu kan menampakkan. Asal katanya juga terpakai untuk syakur itu. Ada sejenis tanaman-tanaman yang hanya dengan sedikit air dia sudah tumbuh subur. Sedikit kasih air dia sudah tumbuh. Ada pula binatang sedikit makannya gemuk. Itu syakur. Lalu dipakai istilah itu Allah. Allah itu syakur. Allah dengan sedikit amalanmu sedikit, tidak seberapa, sebentar, tapi diberikannya balasan lipat ganda. Surga balasannya. Amalannya tidak seberapa, sedikit, sebentar, dikasih balasan lipat ganda. Tanaman-tanaman itu hanya sedikit percikan air dia tumbuh. Ada hewan-hewan yang sedikit makanan dia besar. Nah, lalu nama Allah seperti itu, syakur. Allah syakur, mensyukuri. Apa mensyukuri? Amalanmu yang tidak seberapa itu diganjarinya, dibalasinya, dikasihnya pahala luar biasa. Ujungnya surga. Dunia nanti dilapangkan rezeki, diberkatinya, nanti dikubur dapat ini, di akhirat ini puncaknya nanti masuk surga. Namanya syakur. Dialah yang membalasi amalan sedikit dengan balasan berlipat ganda. Halim namanya juga. Halim itu tidak tergesa dan tidak terburu. Jika kamu salah, jika kamu berdosa, jika kamu khilaf, dia halim, dia santun, tidak terburu mengikapmu, memberimu sanksi dan hukuman. Dibiarkannya kamu. Dia hapuskannya dosa-dosa kamu itu dengan cara antara lain dengan berinfak. Halim, tidak tergesa, tidak tergulut-gulut memberikan sanksi dan hukuman lantaran dosa. Cuma dibiarkannya. Kemudian ada dosa-dosa itu yang dihapuskannya, tidak dengan kita minta ampun, tapi dengan amalan. Salah satu amalan itu berinfaklah. Dengan infak itu otomatis dua. Pertama dapat pahala, yang kedua ampun dosa. Kenapa? Karena Allah syakur. Allah syakur. Syakurun halim. Maha santun lagi, mensyukuri lagi maha santun. Itu kaji kita oranglah punya owek-owek di laman. Jadi ko namanya serine lah bunyi di sekolah. Serine lah bunyi. Pak Ji. Kum kamanko kama balia ini Ustaz. Apa Ji? Ya mereka yang dipelihara enggak? Khusus dipelihara daripada kekikiran jiwa. Bukan yang PLT. Enggak. Kembali yang terdekat. Ya, damir itu kembali kepada yang terdekat. Ya Pak Ji? Allah kali. Bedo istamiu jo samiu tadi bedo Ustaz, bedo na. Enggak bedo do Pak Ji, perbedaan. Oh, perbedaannya. Kalau bedo itu bedo aja. Perbedaan istamiu itu istamiu itu penekanan. Istamiu penekanan. Ya. Bersungguh-sungguh mendengar. Kalau isma dengar saja. Apa nasihat dengarkan saja. Tapi kalau Quran pasang pendengaran. Apa Ji? Itu memang jamnya habis Ji. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.